Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang motivasi, terutama sebuah motivasi yang diberikan kepada karyawan. Karyawan selalu mendapatkan motivasi dari para pimpinan untuk bekerja lebih baik. Yang nantinya motivasi itu bisa memberikan sebuah semangat bagi karyawan agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi memiliki pengertian yaitu merupakan sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu atau tindakan dengan tujuan tertentu dan usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Ini merupakan pengertian motivasi menurut KBBI. Sedangkan pengertian motivasi menurut para ahli, ada pengertian dari Prof. Sukanto Reksodiprojo dan Haniantoko menjelaskan bahwa motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan pendapat ahli yang kedua ada dari F. Terry mendefinisikan motivasi sebagai suatu keinginan yang ada pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan berbagai tindakan. Ini merupakan dua pengertian motivasi menurut para ahli. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dapat dibedakan menjadi dua. Ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Berkaitan dengan motivasi internal, motivasi ini berasal dari diri seseorang yang sering digunakan dengan mempelajari hierarki kebutuhan Maslow dan motif berprestasi menurut McClellan. Kebutuhan dan keinginan yang ada pada diri seseorang dapat mendorong dirinya untuk memperoleh target yang diinginkan, serta adanya keinginan yang mampu merubah sikap dan pola pikir yang dimiliki oleh seseorang. Faktor dari motivasi eksternal ini merupakan faktor-faktor motivasi yang dikendalikan oleh pemimpin seperti ada gaji, ada fasilitas, ruang kerja, serta berkaitan dengan kebijakan yang dibuat. Motivasi eksternal bisa dibedakan menjadi dua. Ada motivasi eksternal positif dan motivasi eksternal negatif. Terkait dengan motivasi eksternal positif, merupakan motivasi yang dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja sesuai dengan target atau melebihi target. Penghargaan merupakan bentuk penilaian atau imbalan yang diberikan kepada karyawan. Penghargaan juga dibutuhkan oleh anggota organisasi sebagai salah satu motivasi yang diinginkan. Motivasi eksternal merupakan yang negatif merupakan motivasi yang diberikan kepada karyawan dengan menetapkan hukuman dan ancaman bagi seseorang untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi untuk motivasi yang eksternal negatif, seseorang itu akan bertindak untuk menghindari hukuman atau untuk menghindari suatu ancaman. Nah, inilah beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi. Dalam mempelajari teori motivasi, kita bisa menggunakan pendekatan dari McGregor dan Herzberg, yaitu memperkenalkan tentang teori X dan dengan teori Y. Di sini ada perbedaan yang mendasar tentang perilaku seseorang, di mana perilaku dan motivasi manusia dapat dibedakan
dengan memberikan nama teori X dan teori Y. Teori X itu terdiri dari bahwa rata-rata yang namanya karyawan itu memiliki sifat malas, juga tidak mau diberi tugas dan akan menghindari tugas ketika diberikan kesempatan atau memiliki kesempatan. Ini teori X yang pertama. Teori X yang kedua, sifat dasar manusia yang malas dan tidak mau menjalankan tugas, maka karyawan perlu dipaksa untuk mengerjakan tugas atau diberikan hukuman serta sanksi dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, terkait dengan teori X, rata-rata karyawan menyukai sistem kerja yang menghadirkan pembimbing. Ada konsultan, ada pendamping di dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan. Kita berusaha untuk menghindari tanggung jawab, memiliki ambisi yang kecil, dan menciptakan zona yang nyaman. Ini adalah teori X. Sedangkan terkait dengan teori Y, ada upaya karyawan untuk menggunakan fisik dan mental dalam bekerja yang merupakan sebuah kodrat manusia, seperti terkait dengan manusia bermain dan beristirahat. Yang kedua, dalam teori Y bahwa rata-rata manusia menyukai pembelajaran dan berusaha mendapatkan pembelajaran yang layak. Yang ketiga, di dalam teori Y terdapat kemampuan yang menghasilkan inovasi, kreativitas, dan imajinasi dalam melaksanakan tugas. Teori Y yang keempat terkait dengan ancaman dan hukuman bukan faktor utama dalam pengarahan karyawan untuk mencapai tujuan. Di dalam teori X tadi, yang namanya hukuman dan sanksi bisa menjadi faktor utama. Tapi dalam teori Y, ancaman dan hukuman bukan faktor utama dalam pengarahan karyawan untuk mencapai tujuan. Teori Y yang kelima, yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Jadi ada pengembangan dalam diri karyawan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Terkait dengan pendekatan terhadap motivasi, ada dua yang bisa kita pelajari. Yang pertama, pendekatan hubungan manusia tradisional. Ini merupakan motivasi dipandang sebagai kebutuhan yang diperlukan oleh karyawan dan anggota organisasi. Pendekatan hubungan manusiawi tradisional terdiri dari berbagai kebutuhan, adanya dorongan, serta adanya tujuan. Pendekatan ini tidak terlalu mementingkan proses psikologis yang terjadi pada proses pemberian motivasi. Sedangkan untuk pendekatan yang kontemporer, ini banyak digunakan di dalam dunia industri yang sering ditemukan beberapa kendala dalam menggunakan pendekatan tradisional. Ahli psikologis dan sumber daya manusia melakukan kajian serta penelitian tentang perilaku kerja. Pendekatan kontemporer merupakan teori yang menjelaskan kondisi saat ini dalam melakukan atau memberikan motivasi kepada karyawan. Teori pendekatan kontemporer biasanya terdiri dari teori kebutuhan McClelland, teori kognitif, teori penentuan tujuan, program MBO atau Management by Object, ada teori efektivitas diri, teori penguatan, teori keadilan, dan teori harapan. Di dalam pendekatan motivasi, kita bisa lihat di sini bahwa teori motivasi tradisional maupun teori motivasi kontemporer, keduanya bisa menyatu sehingga bisa terintegrasi menjadi sebuah teori motivasi. Seorang karena dua pengaruh motivasi tadi akan tergerak untuk menjalankan sebuah kegiatan yang diinginkan. Ada dorongan untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan. Ini merupakan pendekatan teori motivasi. Jadi ada dua teori motivasi tradisional dan teori motivasi kontemporer yang mempengaruhi motivasi seseorang. Terkait dengan teori isi motivasi kerja, maka kita bisa melihat bagaimana teori isi motivasi kerja itu dapat menggunakan tiga model utama. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow,
Ada teori motivasi berprestasi McLaren dan juga ada teori motivasi Herzberg. Terkait dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, kita bisa lihat ada kebutuhan untuk aktualisasi diri. Di dalam diri seseorang itu ada kebutuhan untuk berusaha bagaimana mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dan juga kebutuhan terkait dengan penghargaan. Ingin dihargai oleh orang lain atau ingin diberikan rasa respect oleh orang lain atas capaian yang telah dilakukan. Juga berkaitan dengan kebutuhan sosial, karena manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Kebutuhan penghargaan itu bisa tercapai ketika ada faktor sosial, ada orang lain yang menghargai. Juga kebutuhan akan rasa keamanan, serta kebutuhan terkait dengan fisiologis, terkait dengan makan, terkait dengan minum, dan lain-lainnya. Dalam teori motivasi berprestasi menurut McLaren, ada 3 kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Ada kebutuhan akan prestasi, ada kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan prestasi, jika seseorang berusaha ingin menjadi yang terbaik atas orang lain. Ini bisa menjadi sebuah kompetisi ya, tanpa kita sadari beberapa orang berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Dan juga kebutuhan afiliasi, orang bekerja sama antar individu agar suatu pekerjaan bisa dijalankan dengan lebih mudah. Serta terkait dengan kebutuhan kekuasaan. Kita tahu bahwa beberapa orang mungkin sudah memiliki harta yang cukup, tapi kadang mereka berusaha mendapatkan suatu hal yang lebih, seperti menjadi ketua partai, menjadi mencalonkan sebagai presiden, mencalonkan sebagai seorang pemimpin untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Ini merupakan kebutuhan kekuasaan menurut teori berprestasi McLaren. Dalam teori Herzberg, kita bisa melihat bahwa yang pertama, yang namanya motivator itu butuh akan suatu prestasi. Maka faktor higienis yang bisa dilakukan adalah sebuah kebijakan dan sistem administrasi yang baik. Bagaimana sebuah perusahaan itu membuat kebijakan agar karyawan itu bisa mendapatkan prestasi. Serta dibuatkan sistem administrasi yang mudah untuk dilakukan. Yang kedua, ada pengakuan dan penghargaan, di mana pengakuan dan penghargaan ini butuh pengawasan teknis, atau ada sebuah evaluasi dalam setiap pekerjaan. Setelah selesai pekerjaan, nanti akan dinilai. Orang yang memiliki kemampuan kerja yang baik akan mendapatkan penghargaan atau mendapatkan pengakuan atas kinerja yang telah dilakukan. Yang ketiga, ada jenis dan bentuk pekerjaan. Maka apa? Pekerjaan yang dilakukan, upahnya atau gajinya menyesuaikan. Pekerjaan dengan tanggung jawab yang lebih besar, tentu gajinya akan lebih besar. Pekerjaan dengan tanggung jawab yang kecil, upahnya juga akan menyesuaikan. Yang keempat, terkait dengan tanggung jawab, maka ada hubungan personal yang perlu dijaga. Sebuah capaian perusahaan itu merupakan tujuan bersama, bukan tujuan individu. Maka masa masing-masing dari suatu karyawan itu harus menjalin hubungan yang baik. Yang kelima, ada jenjang karir. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, nantinya setiap beberapa tahun sekali, atau ketika dia sudah berprestasi, akan naik naik pangkat atau naik ke karir yang lebih tinggi. Nah, inilah bagaimana menciptakan sebuah lingkungan dan situasi kerja yang baik agar karyawan ketika bekerja merasa nyaman dan merasa termotivasi. Di dalam teori proses motivasi kerja, kita bisa mengetahui terdapat 3 teori yang digunakan. Ada teori pengharapan Fromm, ada teori pengharapan Porter dan Lawyer, dan juga teori keadilan motivasi kerja. Yang pertama terkait dengan teori pengharapan Fromm, ini merupakan teori yang berakar pada konsep-konsep kognitif. Viktor Fromm yang mengungkapkan teori Fromm ini mengungkapkan bahwa konsep yang disusun berdasarkan pada nilai, pada pengharapan dan hasil yang diperoleh. Konsep dorongan Fromm secara mendasar adalah ekuivalen dengan motivasi ditujukan dalam bentuk
penjumlahan aljabar, hasil pekalian, nilai-nilai, dan pengharapan yang diinginkan. Teori pengharapan Porter dan Lawler merupakan teori yang dikembangkan untuk kita beranggapan bahwa motivasi tidak sama dengan kepuasan atau prestasi kerja. Kepuasan kerja dan prestasi kerja merupakan variabel yang terpisah dan hubungan dengan cara yang lain dan tidak seperti pada motivasi model tradisional. Motivasi atau usaha dan dorongan tidak secara langsung mengarah pada prestasi kerja, tetapi melalui beberapa tahapan dan kemampuan untuk berkembang. Dan pengalaman yang di sini akan menentukan seseorang di dalam mendapatkan upah atau jabatan yang dimiliki. Yang ketiga, ada teori keadilan motivasi kerja. Teori keadilan motivasi kerja menyatakan bahwa masukan utama dalam prestasi kerja adalah kepuasan kinerja. Kepuasan kinerja dapat menggambarkan keadilan yang diterima oleh karyawan dan berkaitan dengan tugas yang dikerjakan, serta penghargaan yang diberikan oleh perusahaan. Keadilan juga terkait dengan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing karyawan. Berkaitan dengan pemberian motivasi, bisa dibedakan menjadi dua. Ada motivasi materi dan motivasi non-materi. Untuk motivasi yang materi bisa diberikan sebuah penghargaan, pemberian seperti liburan, tempat kerja yang nyaman, fasilitas seperti mobil. Sedangkan yang motivasi non materi sifatnya adalah untuk memberikan hal yang lain terkait dengan penghargaan. Ada mungkin sertifikat, ada pengakuan, ucapan selamat, mungkin diberikan bintang 5 yang akan ditempel di sebuah dinding sehingga orang lain bisa mengetahui. Pemberian motivasi antara materi dan materi non-materi ini bisa menyesuaikan dengan tingkatan tugas seseorang. Karena kebutuhan seseorang terkait dengan motivasi materi dan non-materi ini berbeda-beda. Pemberian motivasi secara efektif dapat dilakukan melalui motivasi dalam bentuk materi dan motivasi dalam bentuk non-materi. Kita bahas bahwa yang bentuk materi itu terkait dengan bonus, terkait dengan uang yang diberikan kepada karyawan. Sehingga ketika ada beberapa orang yang bekerja mencapai target, dia akan mendapatkan bonus. Ada juga di masa sekarang, pekerjaan itu atau gaji itu diberikan ketika seseorang sudah mencapai target tertentu. Sedangkan motivasi yang dalam bentuk non-materi, ada penghargaan yang diberikan kepada orang lain. Artinya ada sebuah pengakuan bahwa karyawan ini ketika sudah mencapai target dianggap karyawan yang terbaik atau mendapatkan pengakuan yang lebih dibandingkan yang lainnya atas kinerja yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan di dalam pemberian motivasi. Yang pertama terkait dengan proses pemberian motivasi, ada model kebutuhan manusiawi yang berbeda-beda, ada peran yang diinginkan, dan juga prosedur kerja dan capaian yang ditetapkan. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Ini menjadi hal yang penting, perlu diketahui oleh seorang pimpinan. Apa sih yang bisa membuat orang ini termotivasi? Maka dia harus menemukan cara yang paling tepat. Yang ketiga, ada kepuasan kerja yang diharapkan, serta yang keempat, terkait dengan kebutuhan prestasi. Ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pemberian motivasi. Alhamdulillah, kita telah mempelajari motivasi, terutama motivasi yang diberikan kepada karyawan agar dapat bekerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik, serta dicatat sebagai amal baik bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.